Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Dwi Lestari dengan NIM 55. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat regresi dan asumsi klasik. Selamat menonton. Nah, jadi kita bisa pilih import data, lalu kita bisa pilih CSV data sesuai dengan data yang kita punya, lalu upload filenya. Kita tunggu sampai filenya ini bisa masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya. Baik, ini tampilan pada laptop saya. Setelah itu kita bisa pilih ke regression dan kita pilih yang linear ya. Setelah itu kita masukkan income ke dependent dan untuk X dan experience-nya kita masukkan ke independent. Setelah itu pilih statistik dan pilih continue, lalu pilih plots dan masukkan z-receipt-nya ke dalam Y dan z-spread-nya ke dalam X. Pada bagian ini jangan lupa dipencet continue lagi. Setelah itu klik tombol save dan centang pada kolom unstandardized, lalu klik OK. Lalu ini adalah hasil koefisiennya. Nah, berikut adalah penjelasan untuk hasilnya. Nah, bisa kita lihat pada di bagian tabel signifikan yang koefisien ya. Kalau di bagian X-nya itu dia lebih kecil dari 0,05, maka itu bisa kita katakan bahwa variabel tersebut itu berpengaruh. Nah, karena di situ hasilnya 0,021 yang lebih kecil dari 0,5, maka kita katakan bahwa variabel X itu berpengaruh terhadap variabel income-nya. Lalu yang kedua yaitu experience. Hasilnya yaitu 0,001. Yang artinya dia itu lebih kecil dari 0,5, maka variabel experience signifikan terhadap variabel income. Kesimpulannya adalah umur dan pengalaman itu mempengaruhi income. Selanjutnya yaitu kita akan ke asumsi klasik. Pilih analyze, lalu pilih descriptive statistik ya. Setelah itu pilih explore ya. Lalu seperti tadi kita masukkan unstandardized ke dependent listnya. Setelah itu pilih plots dan centang pada bagian normality plots, lalu pilih continue dan kita ketik OK. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk membacanya kita akan mengambil pada bagian test of normality ya yang ada di bawah itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian interpretasinya. Nah, untuk penjelasannya pada bagian test of normality ini, jika nilai signifikan itu lebih besar dari 0,05, maka kita katakan bahwa data kita itu sudah terdistribusi secara normal. Nah, pada nilai sig yang ada di SPSS kita itu nilainya adalah 0,08, yang mana lebih besar dari 0,05. Maka bisa kita katakan bahwa data kita itu sudah terdistribusi secara normal. Selanjutnya yaitu kita akan melihat nilai plotnya. Kita menggunakan tabel yang pada tulisan normal QQ plot of unstandardized residual kali ini ya. Sama seperti tadi, kita pilih pada bagian analisis, lalu pilih regressions dan pilih linear. Setelah itu kita pilih pada bagian statistik dan kita centang pada bagian collinearity diagnostic, lalu pilih continue dan setelah itu klik OK. Nah, untuk penjelasannya, jika titik-titiknya itu di sepanjang garis lurus yang hitam,
maka kita katakan bahwa data kita itu sudah terdistribusi secara normal. Selanjutnya kita kembali pada bagian coefficients. Jadi di sini itu ada tambahan nilai FIF. Nah, untuk variabel X dan experience, batas nilai FIF-nya itu adalah 5. Kalau kurang dari 5, maka kita katakan bahwa variabel umur dan experience itu sudah tertugas dari multilineasitas, yang artinya variabel umur dan pengalaman itu tidak mengandung polinaritas atau tidak saling mempengaruhi. Jadi kesimpulannya, variabel independen kita itu sudah bertugas dari multipolitas atau tidak mengandung multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, yaitu caranya seperti tadi ya, analyze, lalu kita pilih region, pilih linear, lalu pilih isi bagian dependen itu dengan yang residual. Kita buang dulu yang X sama experience-nya, lalu kita masukkan bagian dependen itu dengan yang unstandardized residual. Lalu yang bagian block 1 of 1 itu kita masukkan unstandardized protected. Untuk hasilnya kita bisa baca pada tabel koefisien. Kalau nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05, maka model kita itu sudah terbebas dari heterosedastisitas. Nah, nilai signifikasinya itu kan sebesar 1, maka kita bisa katakan bahwa model kita sudah terbebas dari heterosedasitas, atau model kita itu tidak mengandung heterosedastisitas.